Tapi Sarah yang melihat logo di pintu mobil justru bersembunyi. Menyadari Sarah yang tidak ada, Paula menolak masuk. Namun pria yang menyelamatkan berjanji akan mencari rekan mereka tersebut. Tatkala akan masuk, Cam memperhatikan orang yang baru saja tergigit tadi langsung berubah menjadi zombie setelah terkena air, sehingga menyimpulkan airlah penyebabnya. Halo pecinta film zombie, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mimin ucapkan selamat datang kembali buat kawan-kawan yang sudah meramaikan channel ini. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Terima kasih untuk yang masih melanjutkan series zombie berjudul Day of the Dead. Karena hari ini kita akan sampai pada bagian akhir season pertama. Tapi bagi yang belum lihat episode sebelumnya, bisa cek di playlist. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Di dalam mobil penjemputan ini, Luke juga bertemu dengan Trent. Tapi Trent kecewa karena menganggap Luke tidak mencari dia. Lalu Cam mengatakan beberapa orang yang mati hidup kembali namun sebagian lagi tidak. Dan menyampaikan mengenai tubuh yang bangkit menjadi zombie setelah disiram air tadi. Dia juga memberitahu bahwa sebelum para zombie bangkit dari kuburan, tanah kuburan terendam air dari alat penyiraman. Mendengar itu, Jay pun teringat bahwa saat memeriksa tempat pernikahan, dia melihat penata taman yang sedang menyirami halaman sebelum akhirnya para zombie bangkit mengacaukan pernikahannya. Dan Lauren juga menjadi teringat mata kakek Bobby yang terbuka setelah dia mandikan. Sesaat kemudian, Trent bertanya kepada Luke apa yang dilakukan Cam bersama mereka. Oleh karenanya Luke berkata dia sudah berbaikan dengan Cam. Mendengar itu, Trent menjadi kecewa merasa dirinya dianggap sebagai teman cadangan. Bahkan terus mengoceh mengungkapkan semua hal yang dia ketahui tentang Luke dan tidak diketahui oleh Cam. Akibat ocehan tidak penting tersebut, akhirnya Paula berkata Trent tidak tahu kalau Luke adalah seorang homo. Mendengarnya, Trent pun menjadi terkejut. Setelah tidak dapat menghubungi sang istri, Jay bertanya kemana mereka akan dibawa. Lantaran di suatu tempat perlindungan masih ada banyak survivor yang selamat. Mendengarnya, penjaga ini pun melaporkan hal tersebut. Di tempat perlindungan, Amy menemui Gloria dan menanyakan apa yang harus mereka lakukan karena orang-orang sudah semakin ketakutan. Tapi bersamaan dengan itu, listrik tiba-tiba padam. Alhasil, Gloria meminta semua orang tenang sementara dia menemukan saklar listrik. Dalam pencarian, secara tidak sengaja Gloria menginjak genangan air. Dan ketika diikuti, ternyata dia mendapati Herb yang sudah terbujur kaku. Pada waktu yang sama, rupanya kelompok Paula dibawa ke tempat pengeboran. Dan hal ini menjelaskan kenapa Sarah tadi bersembunyi ketika melihat mereka datang. Kemudian begitu memasuki sebuah ruangan, sang penjaga yang tidak sadar menendang cincin milik McDermott ini langsung mengurung mereka semua di sana tanpa memberikan kesempatan kepada Paula untuk bertanya. Beberapa waktu berselang, Cam mengungkapkan kesedihannya kepada Lauren karena mengetahui sang ayah yang sudah menjadi zombie. Sementara sebelum berangkat bekerja, dia justru mengumpat sang ayah dan tidak sempat meminta maaf. Tapi Lauren berkata Cam tidak sendiri karena masih ada dia. Mendengar itu, Cam menjadi tersentuh dan berniat mencium Lauren. Namun dengan cepat Lauren yang menganggapnya sahabat ini menolak, sehingga Cam menjadi malu dan segera meminta maaf. Di tempat perlindungan, manakala Amy memandangi tubuh kaku sang ayah, Pops menyampaikan bela sungkawanya. Tapi Amy justru berkata dia tidak merasa sedih, tidak marah, bahkan tidak merasakan apa-apa atas berpulangnya Herb ini. Alhasil Pops mengatakan kemungkinan Amy membutuhkan waktu untuk sendiri kemudian meninggalkan dia. Sekepergian Pops, tiba-tiba Amy melihat luka di perut Herb yang sudah terinfeksi. Di ruangan lain, Pops menangkap Cindy lantaran mengira Cindy lah yang telah menghabisi Herb. Di sini Pops menjelaskan kepada Gloria bahwa sebelumnya Cindy sangat marah kepada Herb yang tidak mau membantu Jay untuk mengobati Mindy dan sempat berharap Herb mati. Mendengar ini, Gloria meminta mereka mengurung Cindy sampai dia tahu kebenaran akan asumsi Pops tersebut. Bersama dengan itu, Amy datang mengatakan bahwa Cindy bukanlah pelakunya lantaran terdapat luka besar di perut Herb. Tapi tidak dapat menjelaskan dari mana luka tersebut berasal. Oleh sebab itu, Gloria tidak dapat mengubah keputusannya karena merasa dia yang meminta semua orang berkumpul di sini, tapi justru membuat mereka mati satu persatu. Kembali ke tempat pengeboran, penjaga tadi menceritakan kepada rekan-rekannya pembicaraan para survivor mengenai penyebaran wabah zombie yang mereka kira akibat air. Sehingga menjadi curiga bahwa perusahaan bernama Cleargenics ini mengirim mereka ke sana untuk mengumpulkan para survivor adalah agar menutupi kebusukan perusahaan itu sendiri. Dan jika memang benar, bisa jadi semua orang yang ada di sana sudah terinfeksi.
Rhodes yang kebetulan ada di situ berkata, kalau memang asumsi tersebut benar, maka berarti mereka tidak boleh membiarkan satupun survivor keluar dari kota karena sekarang hal ini menjadi tanggung jawab mereka. Di dalam, ketika Luke dan Trent tengah mengobrol tentang kehomoan Luke, tiba-tiba Paula datang untuk berbicara kepada Luke. Melihat ibu Luke ini, Trent yang menyukai ibu-ibu mengungkapkan belasungkawa atas kematian Trey dan menawarkan diri untuk memberi hiburan. Tapi Paula yang merasa bocah ini tidak normal meminta dia untuk segera pergi. Sekepergian Trent, Paula menceritakan bahwa sebenarnya dia tidak tertarik terjun ke dunia politik. Namun karena melihat orang-orang yang membuat masa depan kota mereka menjadi kelam dan tidak ingin Luke tumbuh di tempat seperti itu, maka dia mencalonkan diri menjadi wali kota dan ternyata menang. Sayang setelah menduduki jabatan tersebut, Paula mengaku menjadi terobsesi sehingga melupakan tujuan awalnya. Dan tidak pernah ada lagi ketika Luke dan Trey membutuhkan dia. Namun hari ini Paula berjanji bahwa sikap itu akan berubah selamanya dan meminta maaf kepada Luke serta mengatakan sangat mencintai anaknya ini. Baru saja mereka saling memaafkan, tiba-tiba Jay datang memberitahu tidak dapat menemukan jalan keluar sehingga merasa ada yang tidak beres. Pada saat yang sama, tidak sengaja Cam menendang cincin milik sang ayah. Beralih ke tempat perlindungan, tatkala mengumpulkan barang, tidak sengaja Amy menjatuhkan sebuah senter. Dan ketika mengambil, begitu terkejutnya Amy melihat Pops yang sudah tergeletak bersimbah darah. Oleh karenanya, Gloria yang mendapatkan laporan itu bergegas menuju tempat Cindy dikurung. Benar saja, ternyata mereka hanya menemukan borgol yang tergantung sehingga Gloria menjadi semakin curiga Cindy-lah yang melakukan hal tersebut. Parahnya lagi, saat Amy mencoba memeriksa ruangan di mana tubuh ayahnya diletakkan, ternyata tubuh tersebut telah hilang. Di tempat berbeda, Lauren kembali mengalami getaran pada tangannya, tapi masih bisa dia kendalikan hingga kembali normal. Sesaat kemudian Trent melintas dan memperkenalkan diri, lalu mengajak Lauren berbicara. Bersamaan dengan itu getaran tersebut terjadi lagi, dan secara mengejutkan menyerang Trent tanpa bisa dia kendalikan. Dalam kondisi ini, Trent meminta Lauren agar berhenti, sedangkan Lauren sendiri berkata dia berusaha menghentikan tangannya tersebut. Beruntung tidak lama berselang tangan Lauren kembali normal, namun tetap saja dengan khawatir Trent bergegas pergi. Di ruangan lain, Cam menunjukkan cincin milik sang ayah yang dia temukan, sehingga berpikir ayahnya tersebut juga pernah dikurung di situ. Selang beberapa saat Trent datang memberitahu perihal penyerangan Lauren tadi. Tidak lama kemudian Lauren juga muncul, tapi langsung tumbang. Alhasil dengan panik mereka mencoba menyadarkan Lauren yang ternyata masih bisa siuman. Sayang sembari bertanya apakah ada yang merasa pusing, Luke tiba-tiba oleng. Melihat asap yang masuk, Jay mencoba memeriksa asap yang ternyata berasal dari saluran udara tersebut. Rupanya di luar, kelompok Rhodes berusaha meracuni mereka. Lantas penjaga yang muntah akibat asap tersebut bertanya bagaimana jika mereka di dalam tidak terinfeksi. Tapi Rhodes berkata mereka harus menghentikan wabah ini dari sumbernya agar tidak menyebar ke seluruh dunia. Lalu memerintahkan mereka untuk menghabisi semua survivor lain. Di tempat perlindungan, Cindy yang tengah bersembunyi dengan mengejutkan ditarik dari belakang oleh Gloria yang menemukan dia. Melihat darah di tangan Cindy, sontak Gloria menjadi semakin yakin bahwa Cindy telah menghabisi Pops, kendati Cindy mengaku itu adalah darahnya sendiri. Beralih pada Amy yang mendengar suara gaduh ketika mencari sang ayah. Dan ketika didatangi, ternyata tidak ada apa-apa. Di tempat pengeboran, akibat asap yang semakin banyak, akhirnya Trent, Luke, dan Lauren tumbang. Oleh karenanya, dengan panik mereka meminta pintu dibukakan. Tapi Jay mencari cara untuk menghentikan asap tersebut. Sementara di luar, seorang penjaga yang melihat sebuah pintu terbuka mencoba memeriksa. Lalu tanpa diduga Sarah muncul menyerang dia sehingga terjadi pertarungan antara mereka. Hingga Sarah harus melumpuhkan penjaga tersebut dan bergegas mencari yang lain. Di tempat perlindungan, karena menganggap tidak ada orang lain yang membuat kekacauan, apalagi dengan ancaman Cindy terhadap Herb dan Pops. Terlebih rasa bersalahnya yang telah mengumpulkan orang di sana, maka dengan sangat terpaksa Gloria berniat menghabisi Cindy yang mengaku tidak tahu apa-apa ini, agar tidak terjadi lagi kematian terhadap survivor lain. Kembali pada Amy, karena kondisi ruangan terlalu gelap sementara merasa bahwa sang ayah ada di sana, akhirnya dia mencoba menggunakan suar sebagai alat penerang. Benar saja, dari belakang Amy muncullah Herb yang sudah menjadi zombie. Dan sejenak menatap ke arah Amy, sang zombie langsung menyerang. Lantaran zombie ini terlalu kuat, akhirnya Amy memutuskan kabur. Pada waktu yang sama, rencana Jay ternyata memasuki ventilasi dan mencoba mendobrak penutup ventilasi di tengah kepulan asap tersebut. Sedangkan di dalam, Paula pun akhirnya pingsan.
Sementara itu, Sarah yang kembali bertemu dengan satu penjaga terpaksa harus menghabisi penjaga tersebut. Mendengar suara Cam dari sebuah ruangan, maka Sarah berusaha membuka gembok di pintu. Sayang di dalam, seraya menatap cincin sang ayah, Cam juga sudah tidak sanggup bertahan. Diventilasi, dengan tenaga yang tersisa, usaha keras Jay akhirnya berhasil. Tapi bersama dengan itu pula dia tergeletak. Beralih pada zombie Hair, Amy yang sempat kabur memutuskan kembali menghajar sang zombie hingga tertembus forklift. Akibat api suar, alat pemadam pun mengeluarkan air menyiram keduanya. Dan ternyata air juga membasahi ruangan lain termasuk Gloria yang membatalkan niatnya menghabisi Cindy. Kemudian mereka berdua mendatangi Amy, di mana Gloria menyadari bahwa pelaku pembunuhan Pops bukanlah Cindy. Di ruangan lain, tubuh Bobby yang juga tersiram air akhirnya bangkit menjadi zombie. Setelah Jay berhasil melepaskan tutup ventilasi tadi, asap semakin berkurang dan rekan-rekannya di dalam mulai siuman. Di luar, setelah berhasil merusak gembok, Sarah bergegas masuk dan mendapati rekan-rekannya yang terduduk lesu. Saat yang lain pergi, Lauren dan Cam menyadari Jay tidak ada bersama dengan mereka. Dan melihat ventilasi terbuka, sontak mereka segera mencari Jay. Mendapati Jay yang tergeletak, Sarah mencoba memberi pertolongan. Naas, mereka terpaksa harus merelakan kepergian sang dokter. Sesaat kemudian, Paula teringat mereka telah memberitahu tempat perlindungan rekan yang lain kepada penjaga tadi. Mendengar itu, Sarah mengajak mereka untuk pergi ke sana. Beberapa waktu berselang, Paula meminta Trent untuk pergi ke suatu tempat bernama Carbondale, sedangkan mereka bersiap untuk menuju ke tempat perlindungan. Menyadari Lauren tidak ada, maka Sarah mencari dia, dan ternyata Lauren masih berkabung di sisi Jay. Di sini Lauren berjanji tidak akan membiarkan hal buruk terjadi pada Amy. Sesaat kemudian Sarah datang mengajak dia pergi. Setelah semua siap, mereka pun berangkat. Singkat waktu, mereka sampai di depan tempat perlindungan di mana terlihat anggota Roach yang tengah dimukbang oleh para zombie. Dan mereka juga sempat menjatuhkan beberapa zombie kendati tidak dapat menghabisi zombie-zombie tersebut. Sayang, begitu sampai di depan pintu, ternyata tempat perlindungan ini tidak lagi terkunci. Di dalam, mereka melihat para survivor yang sudah tergeletak berhamburan. Ketika mengeksplor, tiba-tiba zombie Pops muncul, tapi dengan mengejutkan diporak-porandakan oleh Amy, sehingga membuat mereka ternganga. Sesaat berselang, Amy menanyakan keberadaan Jay, dan melihat mereka tertunduk, dia pun sadar Jay telah tiada. Mendapati Amy yang semakin frustasi kehilangan semua anggota keluarga, mereka pun mengatakan Jay telah menjadi pahlawan bagi mereka. Dan jika ingin membuat pengorbanan Jay berarti, maka mereka harus menyelesaikan masalah di tempat tersebut. Alhasil Amy menjelaskan bahwa hanya dia yang tersisa di sini akibat serangan orang-orang yang mengaku tentara. Namun menurut Amy, mereka semua kembali bangkit sehingga terpaksa dia hancurkan. Bersamaan dengan itu, air menetes ke wajah Cam sehingga dia pun sadar bahwa airlah penyebabnya. Sial, tiba-tiba sebuah peluru hampir mengenai mereka. Oleh karenanya, mereka berpencar untuk mencari sang penembak. Beralih ke Pittsburgh yang terlihat tentram dan damai. Pada sebuah rumah sakit, Dr. Logan datang menemui anaknya yang sedang dirawat di sana. Kemudian setelah menatap sampel darah McDermott yang dia bawa, Logan berkata inilah waktunya untuk melepaskan kepergian sang anak. Kembali ke tempat perlindungan. Cukup lama berpencar, akhirnya mereka kembali berkumpul namun tidak berhasil menemukan si penembak. Selang beberapa saat, Luke yang tadi melihat kedatangan Amy dan Lauren tiba-tiba menyadari Amy hilang. Bersama dengan itu, Roach datang menyandra Amy sembari menenteng sebuah detonator. Melihatnya, Sarah berkata kepada Roach jika menekan tombol tersebut maka dia sendiri akan mati. Namun Roach tidak peduli karena menurutnya jika hancur berkeping-keping maka dia tidak akan berubah menjadi zombie. Roach bahkan dengan emosi mengatakan bahwa Sarah lah alasan wabah zombie terjadi. Mendengarnya, Lauren yang tidak mengerti apa-apa pun bertanya. Alhasil, Sarah menceritakan semua. Jadi sebenarnya alur cerita film ini maju mundur, tapi kalau alurnya dibuat berurutan maka penjelasannya kira-kira seperti ini. Pada hari pertama, alat bor Roach menembus sebuah gua di dalam tanah yang mereka bor. Oleh karenanya, Roach memerintahkan Sarah untuk turun memeriksa, di mana kemudian Sarah menemukan sesosok tubuh bertopeng. Dari situ, Sarah menghubungi polisi dan mengakibatkan dia dimarahi oleh Roach lantaran dianggap lancang. Namun ternyata Roach juga langsung menghubungi atasannya agar mengatasi situasi di sana. Di tempat lain, Gloria memerintahkan McDermott yang baru saja terbangun untuk menginvestigasi laporan Sarah ini. Namun sesampainya di lokasi, Gloria tiba-tiba memerintahkan McDermott untuk membatalkan investigasi dengan alasan mendapatkan telepon dari Paula yang menjabat wali kota.
Jadi ceritanya, Paula menerima telepon dari atasan Rhodes agar polisi tidak mengganggu pekerjaan di tempat pengeboran. Hanya saja saat McDermott akan pulang, dia bertemu dengan Sarah dan membuat rencana untuk turun ke dalam lubang. Ketika turun inilah zombie bertopeng tadi bangkit menggigit McDermott, di mana pada waktu yang sama alat bor terus bekerja dan menemukan mata air. Masih di hari yang sama, Dr. Logan datang atas perintah perusahaan mereka untuk mengatasi perihal laporan penemuan Sarah itu. Dan dari situlah McDermott dan sang zombie dikeluarkan. Ketika dilakukan penelitian, sang zombie berhasil melepaskan diri dan kembali menggigit McDermott, namun berhasil McDermott hanguskan. Pada momen ini, McDermott meminta Sarah pergi melapor kepada Gloria. Dan sepeninggalan Sarah itulah McDermott yang tewas akhirnya berubah menjadi zombie. Dari situ, Sarah yang sudah kelelahan memutuskan bermalam di rumah sang nenek. Di sana nenek Sarah menceritakan asal-usul topeng zombie yang Sarah temukan, di mana ternyata zombie sudah ada sejak pertama kali orang Eropa mencapai tanah Indian. Dan ternyata topeng itu digunakan untuk menyegel zombie terakhir yang tidak mereka musnahkan. Pada malam itu juga, zombie McDermott mengacaukan tempat pengeboran, hingga keesokan pagi dia mengembalikan tubuh hangus zombie pertama ke dalam lubang. Dan bersamaan dengan tubuh sang zombie yang mengenai air, terjadilah gempa yang dirasakan oleh Cam dan lainnya. Ternyata air dari pengeboran ini mencemari air di seluruh kota, sehingga menyebabkan semua manusia yang ada di kuburan ataupun di bawah tanah yang atasnya disirami air, bahkan jenazah yang terkena air akan bangkit menjadi zombie. Dari situlah wabah zombie ini terjadi. Oke, kembali ke film. Ketika asik berdebat, tanpa diduga Gloria yang sudah menjadi zombie menyerang Rhodes, sehingga Sarah memiliki kesempatan untuk menumbangkan Rhodes, sedangkan Paula terpaksa menghabisi zombie Gloria. Di rumah sakit, atas perintah Logan, sang dokter melepas oksigen dari anaknya. Sekepergian dokter tadi, Logan langsung mengunci pintu, lalu menyuntikkan sampel darah McDermott kepada sang anak dan berharap kembali bangkit. Sayang, anaknya ini tidak juga bergerak sehingga membuat Logan sangat menyesal. Di tempat perlindungan, setelah semua siap, Sarah dan Amy memutuskan langsung menuju ke tempat pengeboran untuk mempersiapkan sebuah jebakan. Sedangkan yang lain akan memancing para zombie sepanjang perjalanan mereka menuju ke tempat pengeboran tersebut. Lalu misi pun dilakukan dengan Rhodes yang digunakan sebagai umpan yang menggunakan mic di mulut agar para zombie berdatangan ke arah mereka. Benar saja, semakin Rhodes berteriak, semakin banyak pula zombie yang berdatangan mengikuti mereka. Parahnya, alih-alih diam, Rhodes justru terus mengumpat. Sial, tiba-tiba mobil mereka mogok. Melihat zombie yang sudah sangat mendekat, maka dengan panik Rhodes meneriaki Luke untuk menginjak pedal gas sampai habis baru memutar kunci. Beruntung usaha tersebut berhasil. Di tempat pengeboran, Sarah dan Amy memutuskan masuk ke sebuah gua yang merupakan bekas tambang batu bara. Di sini mereka membuka segel tambang yang telah ditutup sejak tahun 80-an itu. Lantas Sarah mengatakan zombie yang dia temukan telah dikurung selama 300 tahun di lubang tersebut, sehingga yakin kali ini mereka dapat melakukan hal yang sama. Kembali ke jalan. Dalam perjalanan, tiba-tiba Cam melihat sang ayah berada di antara para zombie, sehingga tanpa disadari beberapa zombie berhasil menarik dia dari mobil, meskipun akhirnya Cam bisa meloloskan diri. Sesaat berselang, Lauren yang dari tadi sibuk menghalau para zombie menyadari Cam tidak ada, sehingga meminta mereka berhenti. Namun melihat gerombolan zombie sudah menyerang Lauren, maka Paula memerintahkan dia untuk segera kembali ke mobil atau misi mereka sia-sia. Beberapa waktu berlalu, mereka pun sampai ke depan gua. Parahnya, mobil itu kembali mogok. Setelah tugas Rhodes selesai, maka Lauren memiliki ide untuk menurunkan Rhodes. Alhasil, dalam hitungan detik, tubuh Rhodes pun porak-poranda dimukbang oleh para zombie. Dari situ, Sarah meminta mereka untuk memasang peledak di mulut gua, sedangkan dia akan memancing zombie-zombie tersebut masuk ke dalam dan berjanji akan menemukan jalan keluar. Tapi Sarah juga meminta Paula berjanji tetap menutup gua kendati dia tidak keluar atau pengorbanan ini akan sia-sia. Setelah mereka mengambil posisi, Sarah pun memanggil para zombie ke arah gua. Namun ketika ditunggu ternyata tidak satupun zombie yang muncul. Dan saat akan kembali keluar, secara mengejutkan satu zombie menyerang Sarah. Tapi tanpa diduga, Lauren dan Amy datang membantu. Mendengar suara para zombie, mereka bertiga kembali masuk ke dalam. Di luar, tatkala semua zombie sudah masuk, maka Paula dan Luke memutuskan untuk memasang bahan peledak. Sedangkan di dalam, merasa sudah cukup jauh, Lauren dan Amy meminta Sarah menunjukkan jalan keluar. Sayang, Sarah mengatakan tidak ada jalan keluar lain selain kembali. Mendengar itu, Amy mengambil senjata dengan niat bunuh diri ketimbang dimukbang oleh para zombie.
Di luar, setelah bahan peledak terpasang, Luke sadar detonator ini dirancang untuk bunuh diri karena tidak mungkin ditekan tanpa meledakkan diri sendiri. Tapi Paula segera meletakkan detonator tersebut dan mengajak Luke menjauh. Kembali ke dalam, mendengar ajakan Amy tadi, Sarah berniat mengambil giliran pertama, namun langsung dicegah oleh Lauren. Untuk itu, Sarah mengajak mereka mencari tempat berlindung. Namun ternyata ada satu zombie berhasil mencium aroma tubuh mereka. Beruntung luka Lauren yang terinfeksi menyebabkan sang zombie menjauh. Ketika melihat hanya tersisa satu zombie di belakang, maka mereka memutuskan keluar. Tapi suara tembakan Sarah mengakibatkan semua zombie berbalik mengejar mereka. Di luar, merasa rekan-rekan mereka yang tak kunjung keluar, maka Paula memutuskan menembak. Beruntung Luke yang melihat mereka sempat menepis tembakan tersebut. Tepat di saat ketiganya berhasil keluar, Paula segera meledakkan gua itu. Beberapa waktu berselang, Amy menemui jasad sang suami. Tidak jauh dari situ, Sarah mengatakan selama tidak ada yang membuka tambang tadi, maka mereka akan aman. Pada malam hari di tempat berbeda, Cam yang bersama dengan ayahnya teringat saat sang ayah membuat mundur para zombie yang akan menyerang dia, sehingga mencoba mengajak sang zombie berkomunikasi. Di sini Cam menunjukkan cincin kawin yang dia temukan. Melihat sang ayah yang langsung mengambil, Cam memberanikan diri menyentuh zombie ini. Dan dengan luar biasanya, sang zombie membalas sentuhan Cam tersebut. Beralih pada Logan yang berniat pulang dalam keadaan putus asa. Sampai di samping mobil, tanpa diduga beberapa orang bertopeng menculik dia. Sementara di dalam rumah sakit, sang anak yang telah dia suntik tadi tiba-tiba bangkit menjadi zombie. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir season pertama ini. Memang masih banyak misteri yang belum terbongkar, jadi kita berharap saja season kedua yang rencananya tayang di akhir tahun 2022 ini benar-benar terlaksana. Akhir kata, mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami, semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.